Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu Yusnimar. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Nanti kita akan membahas komponen darah seperti yang kita lihat pada gambar. Kita akan membahas tentang jantung dan sistem peredaran darah itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini ada beberapa cakupan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen darah, apa saja bagian-bagian dari komponen darah, apa ciri-cirinya dan apa fungsi masing-masingnya. Kemudian kita akan membahas tentang organ peredaran darah yaitu tentang jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen darah. Pernahkah tangan kalian luka? Ketika tangan kalian luka, apa yang keluar? Ya, benar. Ketika tangan kita luka, maka tangan kita akan mengeluarkan darah yang berwarna merah. Kemudian, ketika luka tersebut kita biarkan beberapa saat, maka lama-kelamaan luka yang awalnya terbuka itu akan menjadi tertutup. Kenapa bisa seperti itu? Disinilah berperannya komponen-komponen darah yang ada. Apa itu yang darah? Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Karena banyak sekali fungsi darah dalam kehidupan kita. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut. Dia akan mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Darah juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit, atau disebut juga sebagai antibodi. Darah juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Dan darah jugalah yang melakukan proses pembekuan darah seperti ketika tangan kita luka tadi, yang lama-kelamaan darahnya membeku dan lukanya tertutup. Ini adalah fungsi dari darah. Apa saja itu yang komponen-komponen darah? Ketika darah manusia ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita sentrifus dengan alat sentrifugasi, maka darah yang awalnya cuma berwarna merah itu akan terpisah menjadi beberapa lapisan-lapisan. Ada lapisan paling atas, itu yang disebut dengan plasma darah, di mana jumlahnya yang paling banyak, yaitu sekitar 55%. Dan bagian yang paling bawah, itu yang kita kenal dengan elemen seluler, atau yang kita kenal juga dengan sel-sel darah, di mana terdapat sel darah merah atau eritrosit, jumlahnya juga cukup banyak, itu sekitar 44%. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih, dan ada trombosit atau keping darah, di mana leukosit dan trombosit ini jumlahnya sangat sedikit, yaitu cuma sekitar 1%. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu plasma darah. Seperti yang kita lihat di gambar tadi, plasma darah ini berwarna kekuningan. Dan jumlahnya sekitar 55% dari darah kita itu terdapat plasma darah. Plasma darah ini tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat terlarutnya ini ada yang berupa protein, yaitu albumin, fibrinogen, globulin yang disebut dengan protein plasma, dan zat-zat terlarut lainnya seperti sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan sisa metabolisme. Plasma darah berfungsi mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Berikutnya, sel darah merah atau eritrosit. Seperti yang kita lihat di gambar,
Ini adalah bentuk sel darah merah manusia, di mana dia berbentuk bulat pipih, di mana bagian tengahnya cekung, atau kita kenal dengan bikonkav. Sel darah merah ini dia tidak memiliki inti sel. Sel darah ini berwarna merah karena terdapat hemoglobin yang mengandung zat besi. Usia dari sel darah merah ini yaitu sekitar 100-120 hari. Jika sel darah merah ini sudah tua atau rusak, maka sel darah merah ini akan dirombak di hati dan limfa, dan itulah yang akan menghasilkan bilirubin atau cairan empedu. Dalam 1 ml darah manusia itu terdapat 4-5 juta sel darah merah. Jadi sel darah merah ini jumlahnya yang paling banyak di dalam darah manusia. Fungsi sel darah merah yaitu membawa oksigen dan karbon dioksida. Karena seperti yang kita bahas tadi, sel darah merah mengandung hemoglobin, dan hemoglobin inilah yang memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Makanya sel darah merah berfungsi membawa oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin di dalam paru-paru memiliki daya ikat yang tinggi terhadap oksigen dan akan membentuk oksihemoglobin. Seperti yang kita lihat pada reaksi, di mana Hb atau hemoglobin itu akan mengikat oksigen O2 menjadi HbO2 atau oksihemoglobin. Oksihemoglobin yang terbentuk itu akan bergerak menuju sel-sel tubuh. Di dalam jaringan tubuh, daya ikat oksigen berkurang, dan oksigen terlepas dari hemoglobin dan masuk ke sel-sel tubuh. Setelah oksigen terlepas dan menuju sel-sel tubuh, hemoglobin memiliki daya ikat yang tinggi terhadap karbon dioksida dan akan membentuk karbaminohemoglobin. Seperti yang kita lihat pada reaksi, Hb ditambah CO2 menjadi HbCO2 atau karbaminohemoglobin. Dan karbaminohemoglobin inilah nanti yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, CO2 akan dilepaskan oleh hemoglobin dan akan dikeluarkan melalui sistem pernafasan. Berikutnya, kita akan membahas tentang sel darah putih atau leukosit. Seperti yang kita lihat di gambar, ini merupakan sel darah putih manusia. Sel darah putih ini bentuknya tidak tetap atau kita kenal dia bersifat amoeboid. Sel darah putih dia memiliki inti sel. Usianya sekitar 12-15 hari. Di dalam 1 ml darah atau 1 tetes darah mengandung 8.000 sel darah putih atau leukosit. Jika jumlah leukosit di bawah 6.000 sel per 1 ml, inilah yang dikenal dengan leukopenia atau kekurangan leukosit. Jika jumlah leukosit di atas 9.000 sel per 1 ml, maka ini yang disebut dengan leukositosis. Fungsi dari sel darah putih secara umum yaitu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih ini secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 2. Ada yang bergranula atau kita kenal granulosit, ada yang tidak bergranula atau yang kita kenal dengan agranulosit. Granulosit ini terbagi lagi, ada yang dinamakan eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sementara agranulosit itu yaitu limfosit dan monosit, di mana masing-masing sel darah putih ini dia memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti yang kita lihat pada tabel. Berikutnya kita akan membahas tentang capping darah atau trombosit. Capping darah ini memiliki bentuk yang beraneka ragam.
Ada yang bulat, oval, dan memanjang. Keping darah ini dia tidak punya inti dan bergranula. Di dalam 1 ml darah itu terdapat 200.000 sampai 500.000 trombosit. Usia trombosit ini lebih pendek, yaitu sekitar 5 sampai 9 hari. Fungsi dari trombosit inilah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kalau kita lihat proses pembekuan darah, bisa kita lihat pada bagan berikut. Ketika tangan kita luka, maka trombosit akan pecah. Trombosit itu akan mengeluarkan enzim trombokinase. Dengan adanya vitamin K, ion kalsium, maka enzim trombokinase tersebut akan mengubah protombin menjadi trombin. Dan trombin yang dihasilkan itu akan menyebabkan fibrinogen berubah menjadi benang-benang fibrin. Dan terbentuknya benang-benang fibrin inilah yang akan membuat luka menjadi tertutup. Berikutnya kita akan membahas tentang organ peredaran darah, yaitu yang pertama tentang jantung. Kita lihat di gambar. Seperti yang sama-sama kita ketahui, jantung berfungsi sebagai alat memompa darah. Jantung kita itu letaknya di rongga dada kiri di atas diafragma. Jantung secara umum terbagi atas 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Di mana serambi berada di bagian atas dan bilik berada di bagian bawah. Bilik inilah yang berfungsi memompa darah. Bilik kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru atau pulmonalis. Sedangkan bilik kiri ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya kalau kita lihat di gambar, dinding bilik kiri itu lebih tebal daripada dinding bilik kanan. Karena bilik kiri ini memiliki kontraksi yang lebih kuat karena memompa darah ke seluruh tubuh. Antara serambi dan bilik itu terdapat katup yang berfungsi mencegah darah kembali lagi ke serambi. Antara serambi kanan dan bilik kanan ada 3 katup, makanya kita kenal dengan katup trikuspidalis. Sementara di antara bilik kiri dengan serambi kiri cuma ada 2 katup, sehingga dinamakan katup bikuspidalis. Darah pada jantung terlebih dahulu masuk ke serambi. Dari seluruh tubuh, darah masuk ke serambi kanan. Serambi kanan penuh, maka darah masuk ke bilik kanan. Bilik kanan, darah akan dipompa ke paru-paru. Dari paru-paru, darah masuk kembali ke serambi kiri penuh, darah masuk ke bilik kiri, dan bilik kiri nanti darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Begitulah mekanisme kerja dari jantung. Yang membawa darah itu adalah pembuluh darah. Seperti yang kita lihat di gambar, merupakan jaringan ikat. Kemudian pembuluh darah ini secara umum kita bagi 3, ada pembuluh nadi, ada pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi ini ada aorta, yaitu arteri yang terbesar, ada arteri pulmonalis, dan ada arteriola. Kemudian pembuluh balik atau vena. Kalau pembuluh nadi tadi membawa darah keluar jantung, kalau pembuluh balik berarti membawa darah balik lagi ke jantung atau masuk ke jantung. Dan vena ini pun juga terdiri dari vena cava, vena pulmonalis, dan venula. Kemudian ada pembuluh kapiler atau pembuluh yang sangat kecil, di mana merupakan pembuluh terkecil pada ujung arteri dan ujung vena. Dan pada pembuluh kapiler inilah terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh.
Arteri dan vena itu memiliki beberapa perbedaan. Kalau kita lihat pembedanya banyak sekali. Nadi itu yang biasa kita rasakan pada bagian pangkal lengan kita, di bagian leher kita, di situ terdapat nadi. Jadi nadi ini tempatnya itu agak tersembunyi di dalam tubuh. Sedangkan vena, dia dekat dengan permukaan tubuh. Jadi pembuluh darah yang nampak kebiru-biruan, itu adalah pembuluh balik atau vena. Kemudian nadi ini dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Makanya ketika orang mau memotong hewan seperti sapi, itu harus diperlukan pisau yang sangat tajam. Karena yang dipotong itu adalah pembuluh nadinya. Dan pembuluh nadi ini tebal, kuat, dan elastis. Jadi kalau pisaunya kurang tajam, maka pembuluh nadi ini tidak bisa dipotong. Sedangkan vena sebaliknya, pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Seperti yang kita bahas tadi, aliran darahnya kalau nadi dia keluar dari jantung atau meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik itu menuju jantung atau masuk kembali ke jantung, makanya dikatakan balik. Kemudian pembuluh nadi ini dari denyutnya itu terasa, sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Dan pembuluh nadi ini hanya memiliki satu katup pada pangkal jantung. Makanya ketika kita mengukur denyut jantung, kita bisa mengukur denyut nadi yang ada di tangan atau di leher kita, karena dia cuma memiliki satu katup. Sedangkan pembuluh balik itu memiliki banyak katup yang terdapat di sepanjang tubuh kita. Pembuluh nadi, ketika pembuluh nadi ini dipotong, maka darah yang keluar itu akan memancar. Seperti yang kita lihat ketika hewan kurban disembelih, itu darahnya keluar akan memancar. Sedangkan pembuluh balik, itu darah yang keluar mengalir atau tidak memancar. Demikianlah materi kita hari ini tentang komponen darah dan organ pada sistem peredaran darah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.